Sahabat Mawas yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali Mawas TV hadir dengan materi yang baru, dengan pembahasan baru. Kali ini bahasannya adalah tentang kursus evangelisasi pribadi yang dikenal dengan nama CAP. Dan kedatangan 3 tamu terhormat nih. Sebelah kiri saya ada Pak Rukma Yuslim, kemudian ada Ibu Lili Febritania, dan di sebelah kanan saya ada Pak Andreas Gadot. Mungkin nanti satu persatu akan memperkenalkan masing-masing, termasuk kira-kira CAP ini apa sih, gitu kira-kira. Mungkin mulai dari yang Pak Rukma dulu ya, yang setahu saya memperkenalkan ini, menggagas inilah. Ya, silakan Pak Rukma. Hai sahabat Mawas yang saya cintai dalam Yesus Kristus. Malam ini saya bukan sebagai dokter, tapi saya sebagai koordinator kursus evangelisasi pribadi Paroki Salib Suci yang sudah diserahkan kepada saya, dipercayakan kepada saya pada bulan November kemarin oleh Romo Kepala Paroki. Gitu ya. Sekarang kalau Bu Lili Febritania. Baik. Ya. Hai sahabat Mawas. Nama saya lengkapnya Angelina Rosvita Lili Febritania. Saya sebagai PIC bagi CAP Paroki Salib Suci ini. Kalau Pak Gadot ini mungkin tidak asing lagi lah, tapi bolehlah memperkenalkan diri Pak Andreas Gadot. Silakan. Sahabat Mawas yang terkasih, saya kembali diundang oleh Komsos bersama dengan tamu-tamu dari Bu Lili dan Pak Rukma. Kita mau memperkenalkan program baru di paroki kita. Oke. Ini memang program yang baru dibuka tahun ini, yaitu mengenai SEP dan CAP. Karena memang ini bersumber dari kerinduan dari para katekese yang tempoh hari saya sudah sampaikan ya Pak ya, karena sebagian besar dari seksi katekese dan KKS di paroki ini kan masih baru. Mereka dahaga akan pembekalan dan pengayaan akan informasi dan pengetahuan mengenai kitab suci. Nah, ini paroki menjawab dengan menghadirkan CAP di paroki kita. Oke. Tadi mungkin Bu Lili ya. Saya ini ada KEP, terus tadi juga memperkenalkan diri sebagai PIC SEP. Ya. Bedanya CAP dan SEP ini apa ya sebenarnya ya? Ya, baik. Saya jawab satu dulu ya. Boleh, silakan. Mau langsung borongan juga nggak apa-apa, Bu. Saya sebagai PIC, yang dimaksud PIC di sini adalah pengajar SEP yang ditunjuk oleh SEP untuk masing-masing paroki. Oke. Yang mempunyai tugas sebagai gembala pada CAP paroki yang sudah ditunjuk tadi. Karena kebetulan saya ini umat Salib Suci, makanya saya dipercaya oleh SEP untuk menjadi PIC paroki Salib Suci, CAP paroki Salib Suci. SEP ini apa, Bu? Nah, kalau SEP itu adalah suatu wadah yang mempunyai program untuk pelatihan dan pembinaan bagi umat Katolik supaya bisa melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Nah, SEP ini sangat terbuka. SEP memberikan atau membagikan program pelatihan ini dan tugas praktek penginjilan ini kepada paroki-paroki yang membutuhkan. Dengan adanya keterbukaan dari SEP ini, maka muncul CAP di paroki-paroki sekeuskupan Surabaya. Nah, tahun ini Paroki Salib Suci menanggapi panggilan Tuhan untuk menyelenggarakan CAP angkatan pertama. Puji Tuhan, kita boleh memulai ya Pak Gatot ya untuk CAP ini untuk umat Paroki Salib Suci. Oke, baik. Berarti ada SEP, ada CAP. Ya, jadi SEP ini sentra evangelisasi pribadi, pusatnya. Pusatnya. Ya. Tapi kalau yang di paroki-paroki itu namanya CAP, khusus evangelisasi pribadi. Nah, kira-kira kalau yang dimaksud dengan CAP sendiri apa ya? Ya,
Memang CAP ini kalau kita lihat dari kepanjangannya itu adalah suatu kursus evangelisasi pribadi. Jadi ini bukan suatu kursus kitab suci sebetulnya. Tapi tujuan daripada CAP ini adalah untuk suatu program pembinaan atau suatu pelatihan bagi kita semua untuk mewartakan Injil. Nah, kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang di komunitas kita, ya khususnya kalau kita di gereja ini berarti di dalam lingkungan kita. Tapi sebetulnya pengertian daripada evangelisasi di sini adalah bukan kita dididik sebagai seorang evangelizer yang menjadi suatu pewarta seperti itu, enggak. Tapi kita harus mengenal dulu sebetulnya kita sebagai umat Katolik, kita tuh sudah mempunyai kewajiban untuk mewartakan kabar gembira, bagaimana kita dicintai oleh Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, kita dilatih di sini untuk semakin mengenal Tuhan lewat kursus ini. Begitu, Pak. Gitu ya. Karena nyebutnya kursus nanti setelah kursus saya harapannya nanti lulus ya. Betul. Nah, setelah lulus ini nanti apakah ada jenjang selanjutnya atau apa gimana? Ya, tentunya CAP ini kan suatu kursus di mana sudah dibuat, tadi sudah dijelaskan sama Bu Lili, berjenjang mungkin dari program yang paling dasar yaitu suatu misi evangelisasi, kemudian ketika lulus dia harus masuk di dalam kelas pemuritan sampai kelas ke Oikos dan AGK. Nah, dan demikian dengan semakin meningkatnya kelasnya diharapkan umat ini juga semakin dewasa menjadi umat Katolik yang mungkin dari bayi yang tidak mengenal Tuhan secara mungkin kita mengenal hanya sebatas secara pribadi hanya sebatas tahu ke gereja kita sebagai suatu kewajiban. Nah, kan berarti kita tidak mengenal sebetulnya kita ke gereja itu menghadiri suatu undangan Tuhan. Nah, ini kadang-kadang kita tidak menyadari sampai kita mengetahui bagaimana Tuhan itu begitu mencintai kita. Berarti umat ini harusnya aktif. Ikut ya? Oh, iya. Ya, harus ikut mungkin ya. Kira-kira ya banyak keuntungan lah ya yang pasti akan didapat kalau umat ini ikut KEP. Jadi umat Katolik yang rindu memperdalam pengetahuan dan pengenalan akan Allah Tritunggal. Gitu ya. Ya. Dari mengenal, tadi kan dikatakan mungkin sekarang ini umat Katolik hanya tahu, gitu ya. Kita harapkan kita ini kan mau mewartakan, mau mengajak umat untuk mengenal Yesus. Kan tadi jadikan seluruh bangsa muridku. Berarti kan kita ini mau mewartakan kasih Yesus kepada orang lain. Tapi kalau kita sendiri belum mengalami kasih Tuhan itu sendiri, bagaimana saya bisa bercerita kepada orang lain? Tak kenal maka tak sayang. Betul. Supaya sayang harus semakin kenal. Supaya kenal, Ikut mau tidak mau, ya harus belajar mengenal lebih dalam dengan cara ikut CAP. Oke. Kira-kira bagaimana ya? Itu kan perjalanannya akan kalau saya lihat cukup panjang ya. Itu 8 bulan. 8 bulan. Ya. Tapi saya pikir pasti akan ada pengajarannya menarik ya, sehingga tidak akan nggak monoton, Pak. Jadi nanti di dalam kelas itu selain pengajaran materi, setelah itu ada sharing kelompok. Jadi dibagi kelompok-kelompok, kemudian saling men-sharingkan. Oke, sahabat Mawas, ini adalah sebuah peluang yang menarik ya. Jadi kalau sahabat Mawas ingin ikut CAP ini, mungkin bisa menghubungi Kaling dan lain sebagainya. Tapi itu nanti deh, karena saya pikir nanti, nggak tahu, Pak Andreas Gatot ada sesuatu yang mau disampaikan juga, Pak? Iya. Karena hubungannya ini kan dengan seksi yang dibidangi oleh Pak Andreas Gatot. Ya, begini. Paroki memang sangat bersyukur itu Bapak Ibu Kepsep itu hadir karena memang kami itu membutuhkan tenaga-tenaga sukarelawan yang terampil dalam tanda kutip ya, artinya mereka tidak hanya mau tapi juga mampu melayani dalam berbagai
tugas pelayanan yang khas katekese dan kitab suci. Paling kurang itu setiap tahun kita ada komuni pertama. Kita membutuhkan pengajar-pengajar yang mau dan mampu untuk membina anak-anak itu ya. Terus 2 tahun sekali kita itu juga ada krisma. Nah itu tantangannya luar biasa ya. Maka paroki sangat berkepentingan dengan harapan umat yang tertarik bergabung, kemudian meluangkan 8 bulan berproses bersama, itu nanti outputnya juga bisa dirasakan secara nyata oleh paroki dengan mereka mau membantu di sektor-sektor itu. Begitu. Ya. Oke, saya mungkin bertanya kepada entah Pak Rukma atau mau boleh Bu Lili. Ya sedikit sharing lah ya. Kira-kira kalau nantinya mereka kan mau ikut dulu nih. Lah kalau saya ikut itu kira-kira apa sih yang akan terjadi perubahan pada saya atau apa gitu-gitu. Namanya outputnya kira-kira seperti apa, bisa mungkin sharing mungkin Bu Lili atau Pak Rukma ya. Pak Rukma nanti akan sharing. Cuman saya di sini mau memberikan gambaran bahwa nanti kalau ikut di CAP itu memang ada tugas Lectio Divina. Apa sih Lectio Divina itu? Kita ini diajak untuk membiasakan diri membaca kitab suci. Nah, dari tugas Lectio Divina yang kita kerjakan hari demi hari, itu akan mengalami perubahan, Pak. Oke. Jadi, ayat yang kita baca itu biasanya mengena. Iya, betul. Mengena. Kalau pengalaman saya itu dulu orangnya nggak sabaran. Tetapi dengan proses ikut CAP ini, saya menjadi lebih sabar. Tapi itu saya tidak menyadarinya. Justru yang menyadari itu orang-orang di sekitar saya. Oke. Dan saya diteguhkan oleh lingkungan. Pada saat doa lingkungan, kamu sekarang lain ya. Loh, lainnya kenapa? Kamu sekarang nggak suka temperamen. Maksudnya sekarang bisa lebih menguasai diri. Dirubah. Tuhan, ya, itu dirubahkan. Memang itu harapannya. Jadi perilaku sikap kita ini diubahkan. Nah dari situ orang di sekitar kita bisa melihat Yesus dari diri kita. Dari diri dan perilaku kita ya. Iya. Terjadi perubahan karakter. Jadi itu kita yang memancarkan Kristus melalui diri kita. Baik, Bu Lili. Silakan, Pak Rukma. Mungkin Pak Rukma. Memang seperti yang dikatakan sama Bu Lili bahwa salah satu materi Lectio Divina ini yang mengubah diri saya. Jadi saya ini dengan seorang profesional yang membutuhkan waktu itu adalah time is money ya, mungkin dikatakan ya. Karena waktu berjalan dengan waktu itu tentunya merupakan satu kerugian buat saya kalau saya mengerjakan sesuatu yang tidak berguna. Bagi saya loh ya. Iya, iya. Nah ketika saya mengikuti pelajaran ini, memang ini membutuhkan satu komitmen. Jadi mungkin pelajaran ini bagi mereka yang tidak tahu, mungkin saya pertama kali ikut tentang CAP atau SEP ini, saya merasa, saya bilang sama istri saya, mana, tidak ada di sini kursus kitab suci. Memang itu bukan kursus kitab suci. Lalu terus buat apa gunanya buat saya? Saya masih dengan keras hati menanggapinya seperti itu, dan ketika saya memasuki dalam satu materi yang dikatakan Lectio Divina, di mana Tuhan itu berbicara kepada saya kerjakan seperti apa yang disarankan oleh guru. Ketika saya membaca satu ayat, kemudian saya memilih ayat yang bagi saya yang bisa mengubah diri saya, dan ketika saya menjalankan dalam kehidupan saya sehari-hari, kok apa yang saya baca di dalam ayat itu yang ditunjukkan sama Tuhan. Oke. Contohnya dalam hal mengasihi, yang tadi sudah dikatakan sabar. Saya lagi membaca tentang itu tadi pagi, tentang ayat itu. Nah, Tuhan menunjukkan kepada saya, dan itu terjadi setiap hari. Karena saya mengerjakannya, memang saya betul-betul komitmen pada diri saya ingin merubah diri saya, sehingga ini lama-kelamaan diproses. Itu tidak cukup dalam satu kelas 8 bulan misi evangelisasi saja. Sampai ketika saya sampai kelas oikos, setelah saya menjalani kelas oikos, saya baru merasakan, ternyata apa yang saya sampaikan tadi bagaimana merubah, ini benar-benar merubah diri saya. Sehingga saya mengikuti semua itu dengan sukacita, bagaimana saya harus bersikap. Ternyata Tuhan melatih saya secara bertahap dalam tempo yang sekian lama.
tanpa disadari bagaimana Tuhan itu merubah seorang Rukma yang begitu keras, yang kaku, yang mengatakan time is money, bisa dirubah bahwa semua itu waktunya untuk Tuhan. Ini sudah waktunya kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, itu saya tunjukkan dalam kehidupan saya kepada istri, kepada anak, kepada suasana di kantor. Bagaimana orang yang melihat perubahan saya. Mungkin demikian, Pak, karena kepanjangan. Wah, ini luar biasa ini ya. Jadi mungkin sebagai catatan tersendiri ya, iman yang mencari pengertian. Itu oleh Anselmus tahun 1033 sampai 1109, Uskup Agung Canterbury. Iman pada Allah yang diwahyukan dalam Yesus Kristus akan menimbulkan keinginan untuk mencari pengertian yang lebih mendalam. Jadi, sahabat Mawas, setelah dengar begini, mungkin nggak penasaran lagi, dan siap-siap segera daftar, segera ikut CAP, dan menjadi generasi baru dalam kehidupan baru, mengenal Yesus lebih baik, dan mau melayani di Paroki Salib Suci. Amin. Demikian bincang-bincang kami bersama para tamu. Kiranya apa yang dapat kami bagikan ini menjadi berguna bagi sahabat-sahabat Mawas. Tuhan memberkati. Amin.